hari Minggu umat yang terkasih. Pada hari Minggu 31 Oktober 2021 ini, kita melakukan ibadah bersama dengan keluarga kita secara online. Ibadah kita pada hari ini dengan tema Keluarga Kami Dipulihkan akan dilayani oleh Penatua Elisa Bernike Sunarko. Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan ini. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Kau bisa berbangga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Kita merayakan ibadah bulan keluarga ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kita nafas hidup, yang memberikan kita keluarga, dan yang menyertai kita dalam kasih yang berasal dari Roh-Nya. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Si Mama. Halo, Ma. Ada apa? Iya, Ma. Iya. Iya, Papa ngerti. Ini juga Papa lagi usaha. Iya. Papa sudah dengar. Gak usah Mama bentak-bentak. Dimatiin. Dasar kebiasaan Mama. Kalau ada kemauan, mintanya langsung diturutin. Nggak mau ngerti kondisiin Papa yang lagi pusing. Kerjaan banyak yang pending gara-gara pandemi. Apa sih susahnya jadi istri yang pengertian sedikit? Jangan cuma bisanya nuntut aja. Nuntut terus. Ngomong nggak pernah baik-baik. Nggak pernah peduli sama perasaanku. Udah kerja capek. Banyak masalah. Malah makin ditambah banyak masalah.
Dasar si papa. Kalau mama telepon gak pernah didengerin, gak pernah diperhatiin. Marah-marah mulu kerjanya. Gak tahu apa, aku lagi stres. Dia mah enak ngurusin kerjaan doang. Aku tiap hari harus ngurusin makanan, harus beberes-beres rumah. Aduh, malah ngurusin juga tuh si Dede yang tiap hari belajar online. Gak tahu sampai kapan dia selesai. Gak tahu kapan dia bisa masuk sekolahnya. Aduh, capek punya suami. Harusnya dia tuh nyenengin istri, ngebantuin istri. Malah selalu nyepelein. Aku dianggap apa sih? Orang telepon, malah diomelin. Selalu gini. Aku aja terus yang salah. Aku sebel. Bukannya dengerin aku lagi cerita, malah disalah-salahin. Selalu aja katanya, kamu harus dengerin mama papa, kamu harus dengerin pendapat mama papa, semua tentang mama papa. Kapan pendapatku juga didengar? Dasar egois. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Iya ya. Kenapa aku selalu merasa tidak dipahami? Selalu merasa dia yang menuntut. Dan aku tidak pernah mau mendengarkan dia. Jangan-jangan istriku dan anakku juga merasakan hal yang sama. Ya Tuhan, ampunilah aku apabila selama ini kami saling melukai. Ya Tuhan, ampunilah hamba bila sebagai suami tanpa sadar kami sering melukai hati istri dan anak-anak kami.
Ampunilah kami apabila kami terlalu sibuk dengan diri kami, sehingga kami enggan untuk mendengar suara istri dan anak-anak kami. Ampuni kami apabila pekerjaan menjadi fokus hidup kami, hingga kami mengabaikan keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kenapa ya? Selama ini aku berpikir kalau papa nggak pernah dengerin aku. Aku juga merasakan kalau diriku hanya yang bekerja berat dan butuh diperhatikan. Padahal suamiku juga berjuang dengan pekerjaannya dan aku nggak pernah peduli tentang hal itu. Ya, mungkin suami dan anakku merasakan hal yang sama dengan apa yang kurasakan. Butuh didengar dan dipahami, bukan hanya menuntut untuk didengar dan memahami. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami, aku, suami dan anak-anakku saling melukai. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah hamba bila sebagai istri tanpa sadar kami sering melukai hati suami dan anak-anak kami. Ampunilah kami apabila kami terlalu sibuk mementingkan diri kami dan terlalu menuntut supaya kami dipahami. Ampunilah kami bila kami kurang menaruh hati dan telinga pada pergumulan suami dan anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Memang, aku ingin papa dan mama juga mau mendengarkanku. Tapi, apa salahnya ya kalau aku lebih dahulu mendengarkan mereka? Kenapa aku harus marah dan membenci papa mama yang sudah merawatku? Kenapa ya selama ini aku tidak melihat sudut pandang dari mereka? Ya Tuhan, ampunilah aku dan keluargaku bila selama ini kami saling melukai. Ya Tuhan, ampunilah hamba bila sebagai anak tanpa sadar
kami sering melukai hati papa dan mama. Ampunilah kami apabila kami selalu menuntut tanpa mau melihat dari sudut pandang orang tua kami. Ampunilah kami apabila kami seringkali berontak dan justru menganggap orang tua kami sebagai lawan. Ampunilah kami apabila perkataan dan perbuatan kami ternyata melukai hati papa dan mama. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Tanpa kita sadari setiap kita memiliki luka, bahkan pernah atau sedang melukai sesama kita, anggota keluarga. Walau demikian, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengakui kelemahan dirinya dan menyerahkan diri untuk dibaharui oleh Roh Tuhan, maka disediakannya bagi kita berita anugerah yang tertulis di dalam Mazmur 85 ayatnya yang kedua sampai 3 demikian. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat Tuhan telah mengampuni kita dan berkenan untuk memulihkan keadaan kita, maka biarlah hidup kita ini juga menjadi pengampun dan pendamai yang memulihkan kondisi di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita. Damai dan kasih Tuhan yang memulihkan, merengkuh dan memimpin kita semua. Ketika semua yang kualami tak seperti yang aku ingini, masihkah sanggup aku bertahan mencari selalu yang kau harapkan? Kasih-Mu melebihi dari yang aku miliki, nyata dalam hidupku. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada melewati semua.
bersamamu. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopangku. Bersamamu ku lewati semua, bersamamu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencanamu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersamamu. Selalu ada, melewati semua, melewati semua, melewati semua, ku melewati semua, melewati semua. Ibu mana? Katanya mau pergi. Ayo. Ibu, ayo. Bersamamu. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Tuhan. Ketika hari ini Engkau kembali mengizinkan kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Dan kami sungguh rindu Tuhan sebagai keluarga dipulihkan oleh kuasa kasih Kristus. Maka ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pengingat kepada setiap kami. Firman-Mu boleh menjadi firman yang meneguhkan jalan hidup kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup keseharian kami. Roh Kudus pimpinlah setiap kami, sehingga dengan kuat kuasa Tuhan saja kami mampu memahami firman Tuhan dan menerapkannya di dalam hidup kami, dan dengan demikian mengalami pemulihan di tengah keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Juga hamba pakailah ya Tuhan, sehingga mampu memperkatakan apa yang Tuhan sendiri ingin bagikan kepada umat Tuhan di sini saat ini. Kami serahkan Tuhan waktu perenungan firman kami ke dalam tangan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, Yusuf pernah mengalami luka batin dalam pengalaman masa lalunya. Namun ia berhasil pulih dan kini ia memulihkan keluarganya. Berani mengakui kelemahan kita dan setiap luka di dalam diri kita. Serta iman yang kuatlah yang menolong setiap orang untuk pulih. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 sebagaimana diceritakan di dalam video berikut. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Umat Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya di dalam hidup keseharian kita dan melakukannya senantiasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, ada yang mengatakan bahwa luka yang paling menyakitkan adalah luka yang muncul dari keluarga terdekat kita. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan tersebut? Bayangkan Bapak Ibu, bukankah mendengar salah seorang dari anggota keluarga kita mengeluarkan kata-kata negatif atau kata-kata kasar kepada kita itu akan jauh lebih menyakitkan ketimbang teman kantor kita yang mengatakannya? Bukankah lebih menyakitkan kalau istri atau suami kita atau bahkan anak-anak kita marah kepada kita dan keluar kata-kata kasar ketimbang bos kita di kantor mengeluarkan banyak kata-kata kasar kepada kita? Luka di dalam keluarga itu bisa muncul karena banyak hal, bahkan sangat mungkin muncul justru karena tindakan-tindakan kecil, tindakan-tindakan sederhana, namun walau demikian dampaknya itu bisa menjadi sangat kompleks, bahkan berlangsung jangka panjang. Kalau kita cermati tadi di awal ibadah kita dengan dramanya itu, bukankah kita juga melihat gap komunikasi? Ada gap komunikasi, itu juga bisa memunculkan luka yang begitu dalam. Nah, celakanya ketika seseorang terluka, sangat mungkin ia justru akan menjadi agen yang membuat luka. Jadi ketika seseorang terluka,
dan luka itu tidak disadari, luka itu tidak dikelola dengan baik, luka itu akan berdampak buruk, berdampak negatif bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang terluka dan luka itu tidak dikelola dengan baik, ia justru bisa menjadi agen yang kembali melukai dan melukai lagi. Nah, persoalan yang sama, ada luka, ada yang melukai dan dilukai, juga rupanya terjadi di dalam kisah keluarga Yusuf yang kita baca hari ini, Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa Yusuf itu anak Yakub dan dia adalah anak sayangan dari Yakub. Sebagai anak kesayangan, maka Yakub memperlakukan Yusuf itu secara berbeda. Yakub bahkan membuatkan bagi Yusuf jubah maha indah katanya. Kejadian 37 ayat 3, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Kita mundur sedikit kisah Yakub ini mulai dari kejadian 37 yang kita lihat. Misalkan mencatat seperti ini. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Jadi kasih Yakub kepada Yusuf itu ia keluarkan dengan memberi perlakuan yang berbeda kepada Yusuf. Bukan hanya sampai di sana Bapak Ibu, sekalipun Yusuf itu masih muda, dalam relasi bersama dengan saudara-saudaranya, Yakub tampaknya juga memberi keistimewaan. Ketika Yusuf hanya pergi ke ladang untuk mengawasi saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba. Nah, sikap Yakub yang pilih kasih ini, barangkali Yakub sendiri tidak sadar. Tapi rupanya sangat disadari oleh saudara-saudara Yusuf dan hal itu memunculkan kecemburuan, memunculkan kebencian di dalam hati mereka. Sampai di titik ini kita dapat simpulkan ya bahwa betul loh ternyata keluarga Yusuf itu dalam relasi persaudaraan bahkan juga relasi anak dan orang tua ada luka nih yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya, demikian pun orang tuanya Yakub dengan anak-anaknya sebetulnya. Yakub barangkali nggak pernah berpikir Bapak Ibu bahwa apa yang ia lakukan itu sebagai tindakan pilih kasih. Yakub mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ia sebetulnya sedang membeda-bedakan anaknya. Barangkali tindakan Yakub adalah tindakan yang murni ia lakukan begitu saja karena ia sungguh-sungguh menyayangi Yusuf. Namun apa yang Yakub lakukan itu ditangkap oleh anak-anaknya sebagai tindakan yang berpihak, tindakan yang memilih, tindakan yang tidak sama rata, sama rasa dalam relasi saudara. Nah, inilah bahayanya Bapak Ibu. Ketika cinta kasih itu di dalam relasi orang tua dan anak tidak diberikan berimbang, hal ini mampu memunculkan kecemburuan bahkan luka batin. Kasih sesuatu yang baik, tapi ketika dalam relasi persaudaraan, relasi orang tua dan anak, hal ini tidak kita berikan secara berimbang, yang ada anak itu akan terluka. Ada kebencian, ada dendam yang mungkin terjadi di dalam diri anak-anak. Dan bukankah hal ini kadangkala tanpa sadar juga kita lakukan di dalam relasi kita bersama dengan anak-anak kita. Misal, tanpa sadar, kita bisa saja mengidolakan satu atau dua anak kita yang lain. Kita mengidolakan anak-anak kita tertentu dan kemudian kita membandingkan mereka. Kita kadang bisa ngomong begini, kamu itu loh harusnya bisa jadi kayak adikmu. Kita bilang sama si kakak, kamu harusnya bisa seperti adikmu. Atau kita katakan, masa gini aja kamu gak bisa sih? Dulu kakak itu mama gak usah ajarin, kakak udah bisa. Ini kan gampang, masa kalah sama kakak? Atau bahkan ketika anak kita cuma satu gitu ya, ketika kita cuma punya anak tunggal,
Kita juga nggak berhenti kadang membandingkan anak kita. Dan itu melukai mereka dengan mengatakan misalnya, itu loh, si A itu loh pintar betul, cantik. Kamu tuh jadi kayak dia kenapa sih? Cantik, pintar, mama kan seneng atau papa kan seneng kalau punya anak kayak si A itu. Papa pasti bangga deh kalau kamu itu bisa ini kayak anaknya teman papa itu loh. Kamu tahu kan si ini? Itu ya dia tuh pintar main bola. Papa tuh pengen banget kamu bisa jadi atlet. Bapak Ibu, ini kan sesuatu yang sepertinya biasa. Sesuatu yang mungkin tanpa sadar sering kita katakan. Tapi mari melihat keluarga Yusuf, realitanya sesuatu yang nampaknya biasa ini ketika kita lakukan dapat begitu melukai anak-anak kita. Dapat begitu melukai perasaan mereka. Dan luka batin ini bisa muncul bukan hanya terhadap saudaranya kemudian, tapi bahkan anak kita kepada kita. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasa dapat memunculkan persoalan luka batin. Nah, luka batin di dalam diri saudara-saudara Yusuf ini kemudian makin menjadi-jadi ketika Yusuf datang dan beberapa kali ia menyampaikan mimpi yang adalah penglihatan dari Tuhan kepada saudara-saudaranya. Itu ada di Kejadian 37 ayatnya yang ke-19 gitu ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada dia. Kejadian 37 ayatnya yang ke-5. Jadi ketika Yusuf datang kepada saudara-saudaranya dan ia ceritakan mimpinya itu membuat saudara-saudaranya semakin benci. Kenapa? Memang mimpi yang dikatakan Yusuf itu penglihatan dari Tuhan. Memang itu sesuatu yang benar, bukan sebuah kesalahan. Tapi Yusuf tidak peka terhadap apa yang menjadi perasaan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf menyampaikan mimpinya itu, mimpi Yusuf itu menggambarkan saudara-saudaranya akan menjadi lebih rendah dari dia. Dan karena itu sekalipun ini adalah kebenaran, sekalipun ini adalah sesuatu yang baik, maka saudara-saudaranya akan melihat ini sebagai kesombongan atau upaya Yusuf untuk menjadi yang nomor satu, untuk menonjol di antara saudaranya yang lain. Dan ini memunculkan kebencian di dalam hati mereka. Apa yang Yusuf katakan itu baik. Tapi sayangnya ia tidak sampaikan itu dengan kepekaan. Dan hal ini membuat saudaranya itu begitu tersinggung. Nah, persoalannya jadi lebih kompleks Bapak Ibu, karena ketika mimpi pertama direspon dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak belajar dari yang pertama itu dan ia justru mengulang kesalahan yang sama dengan mimpi kedua yang disampaikan dengan cara yang sama dan makin tentu saja membuat saudaranya itu terluka. Nah, apa yang terjadi dalam hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya ini sebetulnya adalah gap komunikasi kan. Cara komunikasi yang berbeda dari Yusuf dan penerimaan yang berbeda dari saudara-saudaranya. Tapi rupanya gap komunikasi ini juga bisa memunculkan kesalahpahaman dan bahkan melukai sedemikian rupa. Maksud dan tujuannya baik. Tetapi ada gap yang kemudian memunculkan persoalan. Contohnya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika adik saya ada di rumah gitu ya, kemudian dia lagi kupas sesuatu dan saya tahu dia mengupas itu dengan tidak terlalu baik. Takutlah tangannya kepotong, udah gitu hasilnya nggak bagus. Gitu ya. Maka saya tegur dia nih, kamu bisa nggak Tono, sini tak ajarin. Ini loh kayak gini, nih kalau kayak gini hasilnya lebih baik kan. Dalam diri saya pikir baik. Saya kan menyampaikan sesuatu yang baik untuk dia belajar. Tapi ketika saya menyampaikan itu dan selesai saya ngajarin dia itu, gitu ya, adik saya menangis. Bapak Ibu. Dan dia bilang, Cici ngomong terlalu keras kepada saya. Maksud tujuan saya barangkali baik. Tapi orang lain menerimanya dengan tidak baik. Ada gap komunikasi dan ini bisa memunculkan luka kalau tidak segera disadari. Nah, saya bersyukur sih, waktu itu kami kemudian langsung bercakap gitu ya.
Ini bisa mengurangi luka yang muncul. Tapi bukankah sebetulnya sering di dalam relasi kita baik suami, istri, orang tua dan anak. Ada gap komunikasi, ada luka tapi kita nggak sampaikan itu dan kita cuma pendam itu. Kita tersinggung, kita marah tapi kita diam aja dan kita menarik itu di dalam diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu bukan hanya Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang mengalami luka. Ketika saudara-saudara Yusuf itu mengalami luka sedemikian rupa, maka Yusuf pun sebetulnya mengalami luka di dalam dirinya. Karena luka yang dialami saudara-saudara Yusuf itu membuat ia menjadi agen yang juga menyalurkan luka atau melukai. Kita tahu kejadian berikutnya, apa yang terjadi? Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering. Kemudian ia dijual dengan harga 20 shikal perak. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu jelas pasti membuat Yusuf terluka. Memiliki luka batin. Gimana enggak Bapak Ibu? Ini saudara kita, kerabat kita yang seharusnya bisa kita andalkan. Bahkan Yusuf mungkin tidak merasa dan tidak menyadari pernah melukai saudara-saudaranya. Kemudian menangkap dia, memasukkannya ke dalam sumur. Kemudian menjual dia dan Yusuf tahu itu semua perbuatan saudara-saudaranya. Ini hal yang melukai Yusuf pasti. Dan hal ini mendatangkan kekhawatiran di dalam diri saudara-saudara Yusuf. Kemudian ketika Yakub ayahnya meninggal. Itu yang menjadi konteks dalam bacaan kita hari ini. Setelah Yakub meninggal, maka saudara-saudara Yusuf sadar mungkin sekali ada kebencian antar mereka. Dan sangat mungkin Yusuf akan membenci mereka, dendam kepada mereka atas perbuatan mereka di masa lalu. Atas luka yang mereka munculkan itu. Dan karena itu mereka kemudian begitu ketakutan, mereka bahkan mempersiapkan begitu banyak hal siasat gitu ya. Untuk membuat Yusuf ini gak marah sama mereka. Mereka kirim orang dulu dengan mengatakan ini loh pesan terakhir ayahmu. Supaya Yusuf tidak menghukum mereka. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kejadian 50 ayatnya yang ke-18 katakan mereka juga pergi sendiri menghampiri Yusuf. Mereka berlutut di depan Yusuf. Dan kemudian memohon supaya dijadikan budak. Ini kan sebetulnya ekspresi ketakutan. Dan mereka berharap mereka diampuni oleh Yusuf. Memang kalau kita mau ngomong gitu ya. Dengan posisi Yusuf saat itu. Dengan kedudukan Yusuf kala itu dibanding saudara-saudaranya. Ini adalah momen yang paling baik kalau Yusuf mau balas dendam. Yusuf bisa melakukan apapun dengan kekuasaan yang saat itu dimilikinya. Yusuf bisa membalas setiap sakit hati yang ia rasakan kepada saudara-saudaranya. Tapi di luar apa yang dibayangkan oleh mereka yang semuanya terluka itu. Yusuf justru mampu mengolah luka batinnya. Yusuf yang terluka itu berhasil mengelola lukanya. Dan memutus mata rantai pembuat luka. Yusuf tidak mau kembali menjadi agen yang melukai. Ia mampu menjadi yang terluka yang memulihkan. Yusuf mampu menjadi yang terluka yang memulihkan. Bapak Ibu di dalam ketakutan saudara-saudaranya. Yusuf ingatkan kepada mereka, aku ini bukan hakim. Aku ini tidak pantas untuk menghakimi kalian, ayat yang ke-19. Aku bukan Allah yang menghakimi. Dan karena itu aku tidak akan membalaskan dendamku kepada kalian. Dan kalian tidak perlu takut lagi. Tapi yang jadi pertanyaan kita kan, gimana ya caranya Yusuf yang terluka sedemikian rupa kok bisa kemudian mengampuni saudara-saudaranya, betul ya? Dia dibuang, dijual, itu kan terluka sekali. Tapi gimana dia kemudian bisa mengampuni saudara-saudaranya? Bapak Ibu, ini yang kesalahan yang sering kita lakukan bersama. Kalau ada persoalan biasanya kita bilang lupain aja, jadi persoalannya selesai. Tapi pemulihan tidak terjadi ketika kita melupakan sesuatu karena memori itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan. Tapi memori adalah sesuatu yang bisa disembuhkan. Jadi memori bukan untuk dilupakan. Enggak kemudian ya udah gitu aja.
Tapi justru memori yang ada di dalam diri kita itu yang harus kita sembuhkan. Nah, kesembuhan inilah yang dialami oleh Yusuf di dalam dirinya. Kesembuhan ini terjadi ketika Yusuf memiliki keterbukaan dan keberanian untuk kemudian menerima realita bahwa ia mengalami luka karena tindakan saudara-saudaranya. Ia mampu kemudian mengakui bahwa ya aku memang terluka. Dan itu muncul Bapak Ibu dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 ketika Yusuf dengan terang-terang kemudian mengatakan, betul kalau kamu dulu memang telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Yusuf berani mengakui, menerima bahwa dulu aku memang terluka atas kejahatan yang kalian lakukan. Yusuf mau menyadari itu di dalam dirinya. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Yusuf bukan hanya mengakui, Yusuf bukan hanya menerima keterlukaannya, kerapuhannya di dalam luka itu. Tapi Yusuf juga mau mentransformasi luka yang terjadi di dalam dirinya. Yusuf juga mau mengolah luka yang diterima dan diakuinya tadi. Jadi tahapnya Bapak Ibu, ketika kita terluka, maka pertama-tama kita perlu belajar untuk berani mengakuinya. Ini kan tema kita di minggu kedua Oktober ya, berani mengakui bahwa kita ini terluka. Nah, ketika kita menyadari, berani mengakui kondisi kita yang terluka seperti Yusuf, maka kita akan dimampukan untuk berani menerima luka-luka itu. Bukan menolak, bukan mengatakan aku baik-baik saja, tapi ya aku sedang terluka. Itu yang dialami oleh Yusuf. Nah, ketika kita sudah sampai pada tahap ya aku terluka ini, kita menerima, kita mengakui ini, maka tahap selanjutnya akan terjadi proses transformasi. Ketika kita mengolah luka yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif di dalam diri kita. Dan itu Yusuf lakukan ketika ia katakan apa? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf mampu menyadari dan kemudian menemukan bahwa di balik peristiwa yang melukai dan menyakitkan bagi dirinya itu, ada rancangan kebaikan yang Allah tetapkan bagi dia. Yusuf berani melihat bahwa inilah rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, proses inilah yang harus kita lalui sebetulnya ketika kita bicara soal mengelola luka batin. Maka hari ini kita belajar dari Yusuf, kalau kita mau sembuh dari luka-luka kita, maka mulailah dengan pengakuan, penerimaan, tapi kemudian juga transformasi. Sehingga luka-luka di dalam diri kita itu mampu dipulihkan. Nah, Bapak Ibu, ketika transformasi itu terjadi, Yusuf tidak menjadi agen yang kemudian melukai, melainkan ia membalut luka. Ketika secara pribadi ia mengalami pemulihan luka batin, maka ia juga akan menjadi pribadi yang memulihkan keluarganya. Itu tampak jelas dalam Kejadian 50 ayat 21. Yusuf tahu keluarganya datang dengan ketakutan. Yusuf tahu keluarganya datang dengan kecemasan sedemikian rupa. Dan dia berani katakan, jangan takut. Dan bukan hanya katakan jangan takut, Yusuf bahkan memberikan kasih yang tulus ketika ia katakan, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Inilah pemulihan, inilah transformasi yang holistik yang Tuhan mau berikan kepada setiap keluarga, Bapak Ibu. Pemulihan itu terjadi bukan ketika kita kemudian mengambil jarak dengan mereka yang melukai kita. Tapi pemulihan itu akan benar-benar terjadi ketika kita mau hadir dan merengkuh mereka. Ketika kita mau mendekat mereka untuk juga mengalami pemulihan seperti yang sudah kita alami. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan kan bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Bapak Ibu, kita harus jujur. Kita harus menyadari bahwa setiap orang pasti pernah terluka. Dan setiap orang pasti memiliki luka. Nah, luka ini
bisa jadi muncul karena perkara-perkara yang sederhana Bapak Ibu. Kadang bukan perkara bombastis, kadang cuman karena dicubit orang bisa terluka. Namun bekas dari luka yang tidak dikelola itu akan sangat kentara dan memunculkan dampak yang negatif. Dan karena itu kita harus mengelola luka-luka itu. Maka jadilah seperti Yusuf. Juga rendahkanlah hati kita, diri kita untuk selalu meminta pertolongan Tuhan seperti tema kita minggu lalu. Aku pasti sembuh. Karena ketika kita mau menyadari kita terluka dan kita mau menyerukannya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita untuk berpulih seberapapun sulit proses itu. Dan ketika kita telah berhasil berpulih di dalam diri kita, maka mari Bapak Ibu, jadilah keluarga yang saling memulihkan. Mari jadilah keluarga yang dipulihkan ketika setiap kita pribadi lepas pribadi mengalami pemulihan dan bersedia menjadi agen pemulih. Bapak Ibu, ada sebuah video yang saya ingin kita sama-sama saksikan untuk merefleksikan perenungan kita hari ini. Bukankah luka itu bisa terjadi kapanpun lewat banyak peristiwa? Setiap komen negatif yang kita peroleh, kamu membuang-buang waktu, kamu tidak cukup baik. Cemburuan, ketika kita melihat yang lain seolah-olah lebih baik dari kita. Kamu gak punya teman, mereka semua benci kamu. Kita yang dulu penuh sukacita bisa berubah jadi kelam, duka. Bapak Ibu, lihat dan ingatlah masa kecil kita. Ketika kita bisa tertawa, ketika kita bisa menjadi diri kita dan kita bahagia terhadapnya. Tapi ada peristiwa yang melukai kita. Kamu gak berbakat. Kita perlu keberanian untuk berani menoleh pada masa lalu kita. Untuk melihat apa yang melukai kita. Peristiwa apa yang melukai kita. Sadarkah kita bahwa setiap luka-luka itu menjadi rantai kehidupan yang memenjarakan kita, menjadi rantai yang membelenggu kita. Ketika kita tidak menyadarinya, maka luka itu menghancurkan kita.
hanya ketika kita berani mengakui dan melihat bahwa kita penuh luka. Ketika kita berani menerima diri kita yang terluka itu, maka kita akan dipulihkan Tuhan. Maka Tuhan akan membantu kita untuk lepas dari setiap luka itu dan menjadi agen yang memulihkan sesama kita. Bersediakah kita untuk melihat keterlukaan kita, meminta Tuhan menolong memulihkan kita, dan dengan demikian menjadi agen yang memulihkan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami
bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama menyanyikan pengakuan iman percaya kita dalam Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Umat Tuhan, mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan kami. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami yang berjuang untuk terus mencari nafkah demi kehidupan keluarga ini. Biarlah Tuhan selalu curahkan kesehatan, kekuatan, ketekunan, dan rezeki berlimpah. Berkatilah pula para lansia kami, sehingga di tengah kondisi tubuhnya yang melemah karena usia yang bertambah, Tuhan terus menopang dan melindungi, bahkan melimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Dalam Kristus kami naikkan permohonan kami. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang sedang berjuang dalam masa tumbuh kembang dan studinya. Berikanlah tubuh yang sehat, perkembangan yang baik, sehingga mereka boleh terus bertumbuh sesuai rancangan Tuhan. Juga pimpinlah belajarnya, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, dan menggapai masa depan yang indah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dalam Kristus kami naikkan permohonan kami. Ya Tuhan, berkatilah pula gereja Tuhan di mana-mana tempat, khususnya GKI Cinere. Jawablah kebutuhan gereja akan pergumulan dana, sehingga gereja Tuhan boleh terus melayani umat Tuhan dan mewartakan Injil Kristus. Dalam Kristus kami naikkan permohonan kami. Ya Tuhan, jamahlah setiap keluarga yang terluka, sehingga dengan balutan kasih Kristus mereka mengalami pemulihan. Biarlah setiap luka yang ada Tuhan ubah, transformasi terjadi di dalam hidup keluarga Kristen. Doa ini kami naikkan kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582.
Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Kami bersyukur kasih Tuhan senantiasa memulihkan kami. Berkati ya Tuhan persembahan kami ini menjadi dan dipakai oleh gereja Tuhan di tempat ini untuk pelayanannya, sehingga semakin banyak yang dipulihkan melalui pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Papa, Mama, maafin aku ya kalau selama ini aku selalu menuntut dan melukai perasaan Papa Mama. Iya nak, maafin Papa juga ya nak. Iya Pak. Papa mau lebih mendengar ceritamu dan pendapatmu. Mama, maafin Papa juga ya, Mak. Iya, Pak. Kalau selama ini Papa kurang mendengar dan melukai perasaan Mama. Maafin Papa ya, Mak. Yuk, sini. Mama juga minta maaf ya, Dek. Iya, Ma. Kalau pernah melukai hati adik dan juga Papa. Mama janji akan menjadi ibu dan juga istri yang baik. Oke? Iya, Ma. Iya, Ma. Ya. Ajarku bawa damai-Mu, tabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan hati yang bimbang. Tuhan ajarku tidak selalu sedia menghibur.
senantiasa dapat harapan, dalam kegelapan memberi terang, hiburkan hati yang pedih. Tuhan ajarku tidak menuntuk, melainkan selalu sedia menghibur. Ajarku bawa damai-Mu, mengampuni bukan diampuni. Ajarku bawa damai-Mu. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Bapa memelihara kita sehingga kita hidup dalam kecukupan. Kristus mengasihi kita sehingga kita hidup dalam rasa syukur. Roh Kudus menghibur kita sehingga kita hidup dalam sukacita. Allah Tritunggal mendekap dan merangkul kita tanpa berkesudahan. Amin. Loh, mau kemana, Pak? Ngobrol-ngobrol dulu dengan tim digital. Hah? Ngobrol-ngobrol? Bukannya kita ada janji sama anak-anak, hari ini kita mau jalan kan? Ya, nanti kan kamu bisa sama mereka. Ya, tapi kan udah berapa kali Bapak tuh janji, cancel. Yang Zoom meeting lah, yang pertemuan panitia, semuanya selalu mengutamakan acara lain bukan acara keluarga. Kan keluarga itu penting, Pak. Ya, ini pelayanan juga penting, Ibu. Ya, keluarga lah, di mana-mana juga mah keluarga nomor 1. Nanti kamu pergi sama Ibu ya. Ibu, Pak, mau kemana lagi sih, Pak? Bapak ada keperluan. Ya, Ibu ya. Dadah. Ketika semua yang ku alami
tak seperti yang aku ingini. Masihkah sanggup aku bertahan menjadi selalu yang kau harapkan? Kasih-Mu melebihi dari yang aku miliki, nyata dalam hidupku. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua, melewati semua, lewati semua, ku lewati semua, lewati semua. Ibu mana? Katanya mau pergi. Ayo. Ibu, ayo. Bersama-Mu.
percaya Engkau selalu ada melewati semua. Ku melewati semua, lewati semua. Ku lewati semua, lewati semua. Bersamamu. Ooh.